Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekali lagi kami merasakan cinta kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah melalui perenungan awal kami di hari ini, Tuhan, boleh memberikan satu tuntunan dalam hidup kami, di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Sertai kami, sertai hamba-Mu, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, boleh menjadi penuntun dalam hidup kami, yang membentuk kami, dan juga yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pembelajaran atau perenungan kita dengan saya kasih judul adalah pengembangan kebiasaan baik gitu ya. Karena minggu ini menjadi minggu kalau saya lihat di jadwal menjadi minggu yang terakhir di dalam kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan karakter Tuhan. Atau bisa dikatakan ketika kita menjalani satu perubahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu sesuai dengan apa yang Tuhan miliki dan Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi satu perenungan yang akan kita bersama renungkan. Sehingga kebiasaan baik yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita itu bagaimana kita bisa mengembangkan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengimpartasikan atau kita bisa menunjukkan atau kita bisa mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam perilaku kehidupan kita yang notabene pasti kita di dalam kita menjaga ataupun juga hal-hal yang kita ingin tumbuhkan di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang terus kita jaga, terus kita rawat, terus kita kembangkan gitu ya. Nah, tidak ada hal yang baik di dalam kehidupan kita yang langsung tiba-tiba jadi 100% gitu ya. Spring kayak sulap seperti itu tidak ada. Semuanya butuh proses. Semuanya membutuhkan yang namanya kebiasaan. Semuanya membutuhkan yang namanya kekonsistenan. Dan biasa itu akhirnya menumbuhkan sesuatu hal kebiasaan itu tadi. Dan semakin sering dibiasakan, maka semakin melekat hal-hal baik itu di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, satu bagian yang menjadi perenungan umum kita dalam minggu ini atau dalam bulan ini, dan satu bagian lagi yang akan kita renungkan di dalam perenungan kita hari ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25, di situ dikatakan, ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan bersama kita akan renungkan pada hari ini adalah di dalam Efesus yang pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelimanya ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, nanti disambung ayat yang ke-20, di mana ayat ini mengatakan seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita dikatakan adalah mengenakan manusia baru, berarti kita sudah memiliki atau bisa dikatakan kita sudah mempunyai hal kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memiliki bibit Allah atau Kristus di dalam hidup kita itu tadi. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita. Nah,
Pertanyaannya adalah, bibit ini tadi, sesuatu yang baik ini tadi, apakah kita bisa menjaganya dengan baik? Apakah kita bisa bukan hanya menjaganya, tetapi kita bisa menumbuhkan bibit ini menjadi sesuatu bibit yang akhirnya dilihat orang, dan orang terkagum-kagum dengan apa yang menjadi hasil yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat tanaman gitu kan, bunga, ketika kita melihat dan kita tahu, oh ini adalah bibit mawar, misalnya seperti itu. Maka ketika mawar itu belum berkembang, mawar itu belum tumbuh, ya kita hanya sekedar tahu, oh ini adalah bibit mawar, gitu. Tetapi ketika mawar itu merekah, mawar itu tumbuh, mawar itu mulai menunjukkan kuncup-kuncupnya dan akhirnya merekah gitu kan dengan warna merahnya, warna putihnya dan yang lain mungkin. Kita walaupun di dalam pemikiran kita udah tahu ini adalah pohon mawar gitu kan. Tapi ketika kita melihat bunga yang tumbuh itu tadi, ada kekaguman akan apa yang sudah dilihat kita itu tadi, apa yang sudah Tuhan ciptakan, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sama di dalam kehidupan kita mempunyai bibit yang baik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Orang lain mungkin tahu, oh kamu adalah orang Kristen, oh kamu adalah pengikut Yesus Kristus. Yes. Tetapi orang tidak akan merasakan spektakuler di dalam hidup kita ketika itu hanya tahu di dalam hidup kita tanpa melihat apa nih hasil dari kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai tumbuh dan kita mulai menunjukkan kuncup-kuncup kita dan kita mulai merekah di dalam hidup kita, orang mungkin bisa mengagumi itu. Mengagumi di sini bukan berarti kita akhirnya menyombongkan diri, enggak. Tetapi mengagumi di sini akhirnya tujuannya adalah balik lagi kepada Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu begitu luar biasa ya. Oh, ternyata dia bisa sukses ya. Oh, ternyata dia Tuhan pelihara, ternyata pendidikannya berhasil ya. Oh, ternyata ini dan segala macam. Balik lagi dengan si pencipta agung itu tadi. Dari apa yang kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari apa yang kita tunjukkan, dari hasil yang kita tunjukkan itu tadi, perlu adanya yang namanya kebiasaan. Perlu yang adanya namanya sesuatu hal untuk melatih atau proses di dalam kehidupan kita itu tadi. Di ayat 15 dan 16 tadi dikatakan dengan satu pernyataan adalah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Poin yang pertama yang kita renungkan adalah bagaimana kebiasaan di dalam hidup kita itu bisa memberikan satu kualitas yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan dengan seksama ketika engkau hidup, ketika engkau memiliki kehidupan baru bersama dengan Tuhan, bagaimana kebiasaan itu akhirnya kita perhatikan dengan baik, sehingga representatif daripada kerajaan Tuhan melalui tutur kata kita, representatif kerajaan Tuhan melalui kehidupan kita. Orang bisa lihat dan orang bisa mengagumi bukan karena kita menyombongkan diri, tetapi oh ini karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk kita meningkatkan diri kita, tidak terjebak dalam satu kepuasan diri yang akhirnya membawa kepada kita adalah, ya sudah, cukup, saya di sini saja. Enggak. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menerima anugerah Tuhan. Kita bagaimana membiasakan diri kita untuk meningkatkan next level di dalam kehidupan kita. Potensi-potensi kita yang bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa saja, tetapi menjadi sesuatu yang lebih maksimal di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita ada yang namanya, ketika proses itu ada, kebiasaan itu kita lakukan, perlu yang namanya
belajar. Perlu yang namanya sesuatu hal yang baru. Perlu yang namanya sesuatu hal yang akhirnya kita resapi di dalam hidup kita. Dan ayo kita jalankan dan kita kembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita juga rindu belajar lebih lagi. Kita rindu untuk kita menjadi anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar tidak terbatas ruang dan waktu sekarang gitu ya. Kalau kita zaman saya dulu SD gitu, mungkin terbatas ruang dan waktu gitu ya. Kita harus datang ke satu tempat, kita harus eh, kita harus ikut satu kelas, mungkin kita harus ini dan segala macam, menyediakan waktu yang panjang dan segala hal. Kalau kita sekarang, saya katakan belajar tidak terbatas ruang dan waktu, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun melalui gadget yang kita miliki. Kita bisa belajar teologi di rumah kita masing-masing. Kita bisa belajar firman Tuhan dari apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dari apa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu pengembangan diri kita. Tapi pertanyaannya balik lagi tadi di dalam poin yang pertama. Maukah kita membiasakan diri untuk kita meningkatkan diri kita, kapasitas diri kita untuk menjadi surat yang terbuka bagi orang lain. Karena tadi firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat Efesus adalah perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupku dengan seksama. Berarti dengan sesuatu hal yang benar-benar engkau lihat gitu ya, dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu bertutur kata, bagaimana kamu bergaul. Jangan sampai engkau bergaul seperti orang-orang bebal. Berarti kita harus bisa memilah, harus bisa membedakan baik dan jahat. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membedakan baik dan jahat kalau kita tidak memiliki bekal pengembangan diri kita, baik yang jahat itu tadi? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, oh ini firman Tuhan, tapi kita tidak pernah belajar tentang firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu kita hari lepas hari, oh ini adalah waktu untuk Tuhan, tapi kita tidak memiliki kebiasaan untuk kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang terus kita asah, akhirnya membuat kita memiliki habit atau satu karakter di dalam hidup kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang bersama kita pelajari adalah, yang kita renungkan bersama adalah bersyukur di dalam segala kondisi. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang umum, atau umum di sini adalah di dalam setiap apapun peristiwa di dalam kehidupan kita, gitu ya. Entah itu kita mengalami masalah, kita mendapatkan sukacita, kita diminta untuk bersyukur. Nah, di dalam kita membentuk atau membangun karakter hidup kita, meningkatkan diri kita pun juga harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kebiasaan baik lainnya yang harus kita latih itu adalah tadi bersyukur di dalam keadaan kita. Karena di situ firman Tuhan mengatakan ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam kita mendisiplin diri kita, di dalam kita membentuk diri kita akhirnya bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita perlu yang namanya bersyukur ini tadi. Kenapa? Karena ketika kita tidak bersyukur di dalam kehidupan kita, di dalam kita membentuk karakter kita akan masuk di dalam fase tentang hal ketika kita melihat orang lain, aduh, kok kayak gini ya? Saya minder,
Saya cuma bisa main gitar kunci C, mungkin seperti itu. Oh, si dia kok bisa main feeling main musiknya bisa luar biasa hebat gitu kan. Memberikan sesuatu hal yang akhirnya ketika kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, kita minder. Dan akhirnya kita mengurungkan niat kita untuk mengembangkan diri kita itu tadi. Atas segala sesuatu berarti dalam hal baik ataupun buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Kita menyadari bahwa semua yang terjadi ada agenda Tuhan di dalam. Karena itu, syukuri itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi langkah selanjutnya ketika kita mengatakan, oh saya mau mengembangkan diri, saya mau mengembangkan pelayanan saya bersama dengan Tuhan. Oke, itu baik. Keputusan itu menjadi sesuatu keputusan awal kita di dalam kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika keputusan itu muncul, maka harus disertai dengan rasa bersyukur. Bersyukur di sini adalah memposisikan apapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Saya bersyukur, dan akhirnya bersyukur itu bisa mempotensi diri kita untuk, saya mau mengembangkan diri lagi. Saya mau memberikan hal yang terbaik lagi untuk Tuhan. Kita akhirnya tidak mengalami keminderan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat waktu saya SMA, gitu ya. Contoh aja SMA, awal-awal SMA kelas 1. Saya dikembangkan kan dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana sekali gitu. Sederhana sekali dengan pelajaran-pelajaran yang ya udahlah, urusan sekolah kamu yang urus. Jadi orang tua tidak ikut campur di dalam pembelajaran. Jadi akhirnya ya udah, saya nilai-nilai saya biasa-biasa aja gitu. Lalu saya mulai sadar diri gitu ya, sadar diri di dalam hal ketika saya lihat teman-teman saya, kayak teman saya pintar-pintar, apalagi di dalam hal bahasa Inggris khususnya gitu ya. Bahasa Inggris kayaknya pintar gitu ya. Mereka bisa ngomong bahasa Inggris, mereka bisa mengerti bahasa Inggris dengan baik dan segala macam. Akhirnya saya mengidekan diri gitu ya. Ini mulai bagus dia, mulai memunculkan, saya mau belajar. Akhirnya saya memutuskan, Pak, saya mau ambil kursus. Saya mau ambil kursus, saya mau masuk ke eh, LBIT gitu ya, lembaga institusi bahasa, mungkin seperti itu. Untuk mengembangkan bahasa. Oh bagus, bagus, bagus. Ya udah, masuk gitu kan, bayarin papa gitu kan. Masuk ke sana kan, sebelum masuk biasa kelas-kelas bahasa gitu, pasti akan ada yang namanya tes gitu ya. Tes dan tes itu akan memberikan kita posisinya di mana. Nanti masuk di kelas awal kah, atau masuk ke kelas yang eh, advance kah, atau yang lebih besar lagi, atau segala macam. Kira tes, 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 hasilnya keluar, Bapak Ibu. Hasilnya keluar karena tadi saya adalah hidup dengan keluarga yang sangat biasa-biasa saja gitu ya, bukan hanya ekonomi, tapi juga pembelajaran juga biasa. Hasilnya saya mendapatkan hasil yang, wah, ternyata saya dikumpulkan dengan anak-anak SD, Bapak Ibu. Saya ternyata masuk di dalam kelas beginner gitu. Gitu ya. Sampai sekarang ternyata masih bermasalah itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan gitu. Ketika saya akhirnya tidak mensyukuri apa yang saya miliki, akhirnya saya minder. Aduh, masa teman sekelas saya anak-anak SD gitu ya. Saya sudah SMA kelas 1 gitu ya. Oh, walaupun baru lulus SMP gitu ya. Oh, saya jenjangnya sudah SMP, sudah masuk SMA. Masa saya masuk ke kelas SD kelas 6 gitu kan. Kayaknya turun banget gitu. Gengsi. Akhirnya, aduh saya nggak mau belajar. Padahal sudah bayar. Terus akhirnya saya nggak mau ikut. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pentingnya tadi bersyukur adalah, mungkin kita akan diperhadapkan ketika kita ingin mengembangkan potensi kita. Kita ingin serupa dengan Kristus. Kita ingin menjalankan karakter-karakter Tuhan di dalam hidup kita. Terus ternyata
lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita jauh di atas kita. Ketika kita bersyukur, kita bisa melihat tetap, Tuhan, saya mau seperti dia. Saya mau belajar. Saya mau ini. Saya mau itu. Sampai sekarang, walaupun akhirnya bahasa Inggris itu hanya untuk konsumsi saya pribadi gitu ya. Ketika saya lanjut S2, walaupun ada tes TOEFL, ya nilainya pas-pasan untuk lolos gitu kan. Tapi saya tak akhirnya bersyukur. Ya, dengan saya coba mencerminkan diri saya, dulu saya tidak bisa apa-apa di dalam bahasa Inggris, tapi sekarang walaupun hanya untuk konsumsi saya pribadi, tapi saya ada peningkatan, justru itulah kita yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ketika kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita, bagaimana kita boleh memiliki itu dan memiliki komitmen itu. Oke, itu baik. Tapi bagaimana kita juga menjaga itu dengan seksama, dengan rasa syukur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pertanyaan untuk kita bersama diskusikan pada hari ini adalah ada dua, mungkin slide-nya tidak ada, silahkan dicatat saja atau bisa diingat. Yang pertama adalah apa yang sering menjadi penghambat di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita bisa sharingkan. Tadi mungkin kayak saya gitu ya. Oh, ternyata saya punya keterbatasan. Oh, ternyata saya punya latar belakang mungkin. Saya adalah orang yang minderan, mungkin seperti itu. Oh, saya ternyata adalah orangnya seperti ini dan seperti itu. Oh, ternyata ketika saya belajar musik, saya tidak memiliki kepekaan musik, mungkin seperti itu. Dan segala hal. Apa itu kita bisa sharingkan bersama. Dan yang kedua, kebiasaan baru apa yang akhirnya kita mulai untuk mensiasati penghambat di dalam pertumbuhan rohani kita itu tadi. Jadi yang pertama tadi kan penghambat kita itu apa? Lalu yang kedua adalah ketika kita menyadari ada penghambat dalam hidup kita, terus apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita mensiasati sehingga penghambat itu bisa kita selesaikan atau bisa kita redam di dalam hidup kita. Nah, biarlah ini boleh menjadi sesuatu hal yang boleh memberikan potensi dalam diri kita untuk kita berkembang dan kita semakin serupa Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam hidup kami ketika kami menjalani pelayanan dan ketika kami menjalani setiap kerohanian dan kehidupan kami, mungkin bibit kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami itu kami rasakan dan kami bisa tunjukkan. Kami mau Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengembangkan potensi Tuhan. Kami mau ini dan segala hal. Tetapi seringkali juga ketika kami menjalani pengembangan diri kami tidak jalani dengan barengi dengan bersyukur bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kami melihat rekan kami, bahkan lawan kami, memiliki potensi yang lebih besar dari kami, akhirnya kami minder, Tuhan. Akhirnya kami menarik diri. Akhirnya kami merasa, saya tidak layak. Tuhan, tolong kami, Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, tantangan mungkin ada. Tapi biarlah kami tetap bersyukuri apa yang Tuhan berikan, sehingga ketika kami mensyukuri apa yang kami miliki itu, kami dapat terus mengembangkan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami dan berikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi itu semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.